Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Asbahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Ya, tadi pagi saya memposting di media sosial saya, di Twitter sama di Facebook, 3 kata yang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pagebluk, wabah, dan epidemi. Ketiga kata itu bersinonim, ya. Kata yang mempunyai arti yang sama. Nah, saya teringat kata pagebluk misalnya karena saya pernah membaca itu. Saya harus cek ke novelnya gitu, tapi kira-kira di novelnya Ahmad Tohari, mungkin Ronggeng Dukuh Paruk, ya dalam arti yang ya sama, wabah atau epidemi gitu. Nah, penulis puisi atau penyair begitu itu bisa nikmat menulis puisi, bisa memberdayakan diksi, pilihan kata, perbendaraan kata di kepalanya itu untuk menulis puisi dengan lebih baik kalau kita punya yang seperti itu. Kata-kata itu dalam semantiknya, linguistik itu punya hubungan satu sama lain. Nah, kayak tadi, ketika kata tadi pagebluk, wabah, epidemi, hubungannya lah mereka bersinonim, punya makna yang sama. Tentu ada nuansa makna yang berbeda begitu, etimologinya juga berbeda begitu kan. Tapi ketika saya menulis puisi, saya bisa memilih antara 3 kata itu sesuai dengan kebutuhan saya, atau apa ya, saya ingin menghadirkan apa di puisi saya. Kalau misalnya saya ingin bermain-main dengan rima misalnya gitu, saya pengen kata yang keras atau bunyi mati gitu, bunyi yang tertutup, bunyi yang, saya pakai pagebluk misalnya, pagebluk karena akhirnya gitu kan. Atau ketika saya mau pakai gitu, saya pakai wabah. Atau saya pakai epidemi kalau untuk bunyi yang mi misalnya begitu, i akhir-akhir, atau saya memainkan rima itu gitu. Nah itu kira-kira diksi itu begitu memainkannya gitu. Jadi memang kita harus terus-menerus banyak menambah kosakata yang kita kuasai di kepala kita, sehingga ketika kita membutuhkannya itu kayak kita, kata itu ada di ujung lidah, ada di antara bibir gitu. Jadi ngomongnya itu nggak mikir lagi, spontan keluar gitu. Kalau enggak, kehadiran kata itu bisa jadi terasa kering, kaku begitu kalau mencari-cari. Nah, tantangan membuat puisi yang wajar itu antara lain dengan menghadirkan kata yang memenuhi banyak kebutuhan tadi. Misalnya rimanya kita mainkan, maknanya kita kejar, kita mainkan juga gitu. Tapi nuansa emosinya juga kita hadirkan gitu, dengan semua lapisan-lapisan puisi itu yang secara teori memang puisi berlapis-lapis, ada lapis more, lapis macam-macam lah gitu yang jadi pelajari lah gitu. Nah, dengan satu saja perangkat puitika yaitu diksi, itu bisa maksimal banget kita mainkan. Jadi maka bacalah banyak-banyak. Saya suka membaca buku-buku lama begitu karena bisa ketemu kata-kata yang iya ya, pernah dengar kata itu ya gitu, tapi sekarang nggak dipakai lagi. Nah, tidaklah membuat kemudian itu langsung menjadi puisi, tapi itu bisa jadi kayak simpenan, kayak tabungan, kayak ya, tampungan kata. Jadi begitu dibutuhkan, kalau memang dia nempel gitu, itu secara spontan, secara wajar dia akan keluar. Nah gitu. Jadi baca yang banyak, mungkin di luar minat kita, bisa dengan membuka-buka kamus misalnya. Kalau di sekarang kan ada aplikasi, untuk KBBI juga ada aplikasinya gratis gitu kan. Kemudian ingat kata itu gitu, nanti kalau kita membutuhkan dia secara spontan, dia akan muncul
terlintas dalam pikiran kita, kita bisa pakai untuk menuliskan puisi kita. Diksi itu begitu kira-kira. Oke, terima kasih.